Ada sebuah prinsip yang saya mau bahas hari ini. Ini adalah tentang sebuah kehidupan yang kita alami hari ini. Dan yang saya temui selama 26 tahun pelayanan, dan saya juga temui diri saya juga, bukannya berarti saya ngomong begini, saya nggak begitu ya. Saya juga temui bahwa kita ini mengalami banyak kesulitan karena kita itu terorientasi dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Jadi kita itu mudah khawatir mungkin, mudah takut. Karena yang kita lihat itu di dalam dunia penuh dengan kegelapan, penuh dengan hal-hal yang tidak enak. Nah itu sebabnya Tuhan selalu, Yesus mengatakan dan berkali-kali ditegaskan juga sama Paulus bahwa kalau kita nggak berjalan pakai mata rohani, akhirnya hidup kita tidak bisa lihat kebesaran Tuhan. Yang kita lihat kebesaran masalah akhirnya. Nah ini hal yang sering mungkin didengungkan, tetapi kita mungkin bingung aplikasinya apa, angle-nya gimana, dan lain sebagainya. Ya saya akan coba bagikan banyak sekali bahannya sepanjang hari ini, karena ini cukup berseri sebenarnya. Ya, saya akan mulai dengan ini ya, kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-21 ayat 42. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-42, dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi prinsipnya adalah Tuhan itu akan senantiasa mengetuk hati kita, dan kalau bisa divisualisasikan, dia itu datang mengetuk pintu waktu kita buka, dia lagi bawa batu penjuru. Buat apa? Sebentar kita lihat. Seringkali orang menolak batu penjuru itu, padahal di zaman itu kenapa disebut batu penjuru? Dia adalah the locking stones. Dia adalah batu yang mengunci fondasi ketika diletakkan di 4 sudut daripada sebuah bangunan. Cornerstone, batu penjuru. Ya. Nah itu sebabnya ketika banyak orang menolak itu, banyak orang akhirnya tidak mengerti bahwa hidup mereka, hidup kita ini, sejak awal sudah dibangun sama Tuhan. Kita sudah ada di dalam rahim ibu kita dan lain sebagainya, itu sudah ditenun sama Tuhan. Dan bahkan Alkitab mengatakan hal yang sangat-sangat luar biasa, coba baca sama-sama di Mazmur 139 ayat 15. Mazmur 139 ayat 15 dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Nah, sejak awal kita sudah dibangun sama Tuhan, hidup kita ini. Kita lahir, kemudian kita ada di bumi ini. Nah, perhatikan ini baik-baik. Pemberian Tuhan yang paling beresiko adalah pemberian kebebasan untuk memilih. Di titik tertentu, Tuhan akan datang kepada manusia, dan seperti saya katakan tadi, dia akan ketuk pintu rumah kita, kita buka pintunya, ketika kita sudah bisa mengambil keputusan, dia akan tanya sama kita, maukah aku teruskan pembangunan hidupmu? Wow. Maukah aku teruskan pembangunan hidupmu? Sejak awal aku sudah bangun engkau dari rahim ibumu, di titik kita bisa mengambil keputusan, kedaulatan Tuhan bertemu dengan kedaulatan manusia. Dia tidak akan paksa kita. Alkitab sudah mencatat itu terlalu banyak. Waktu dia sampai di rumah kedua murid di Emmaus, di Lukas dikatakan Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan itu berarti hatinya ingin sekali diundang sama mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Kan luar biasa. Tuhan tidak akan paksa kita. Dia ketok, kita buka pintu, dia bawa batu penjuru. Mau enggak aku teruskan pembangunan hidupmu? Perhatikan ini baik-baik. Manusia akan tanya 2 hal sama Tuhan. Yang pertama dia akan tanya begini. Biasanya kalau tukang datang ke rumah kita, terjadi sebuah restorasi, renovasi, atau pembangunan. Kita akan tanya 2 hal penting kepada tukangnya. Berapa harganya? Betul? Dan pertanyaan yang kedua yang paling penting, kita akan tanya juga, berapa lamanya kamu kerjain? Betul ya? Manusia ketika membuka pintu hatinya, yang diketuk sama Tuhan, dan dia katakan saya mau teruskan, bolehkah saya teruskan pembangunan? Manusia akan tanya 2 hal ini. Berapa harganya Tuhan?
Dan jawabannya seringkali tidak disukai sama manusia. Karena Tuhan akan bilang begini, harganya, iya, seluruh hidupmu. Manusia akan bilang apa? Gak mau Tuhan. Ngapain Tuhan seluruh hidup saya? Terus udah gitu kita bilang begini, nanti blueprintnya, cetak birunya, rencananya, rancangannya untuk hidup saya dari mana? Kan kalau kita lagi minta orang untuk membangun dan lain sebagainya, idenya kita, maunya begini, begitu, dan lain sebagainya. Kita ngatur-ngatur tukangnya biasanya. Tuhan bilang gini, gak bisa. Semua rancangan cetak birunya dari saya, karena yang saya bangun itu adalah tempat tinggal saya juga. Tubuhmu adalah Bait Roh Kudus. Manusia bilang apa? Gak mau. Pertanyaan kedua, berapa lama Tuhan pembangunannya? Tuhan katakan begini, sedikit demi sedikit. Manusia bilang apa? Lama ya, gak enak ya. Kok gak bisa cepet ya? Enggak. Udahlah gak usah. Udah seluruh hidup saya, sedikit demi sedikit, tidak sesuai sama keinginan saya. Gak mau. Itu sebabnya jalan kebenaran dan hidup ditolak sama manusia. Itu dia berikan kepada Thomas, orang yang satu hari akan ragu-ragu. Jalan, kebenaran, dan hidup. Kita lagi sering dengar Kristen progresif lah dan lain sebagainya. Udah lama. Ini baru keluar aja istilahnya. Udah lama. Jalan, kebenaran, dan hidup dibalik sama manusia. Saya mau hidup sesuai keinginan saya. Saya kemudian mau dibenarkan, minta dibenarkan. Baru saya cari jalannya. Itu sebabnya prinsip itu menghancurkan sebuah negara, namanya Amerika. Negara yang didirikan di atas firman kebenaran, jalan kebenaran dan hidup dibalik sama mereka. Saya mau hidup sesuai sama keinginan saya, tolong legalkan aborsi. Minta dibenarkan loh. Datang ke Kongres, datang ke DPR-nya minta dibenarkan. Dibenarkan akhirnya, dikeluarkan undang-undangnya. Bisa melakukan aborsi legal. Baru cari jalannya. Kelompok LGBT juga masuk. Kita juga mau dong perkawinan sesama jenis. Itu progresif, udah lama. Terus apalagi mereka mengutip dan memutilasi ayat-ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kan dasarnya kasih. Nah itu dia, udah lama. Hidup mau dengan keinginannya sendiri, minta dibenarkan baru cari jalannya, dibalik semuanya. Itu progresif. Dan itu menghancurkan sebuah negara yang didirikan di atas firman kebenaran. Sampai uangnya tulisannya in God we trust kok. Sekarang semua provinsi melegalkan perkawinan sesama jenis, bahkan boleh mengadopsi anak. Kan mengerikan. Moralnya hancur gara-gara prinsip itu, gitu loh. Orang nggak mau dibangun sama Tuhan. Orang akan tanya, ujungnya seperti apa kalau masuk ke dalam jalanmu? Ini semuanya adalah cikal bakal ya daripada Matius pasalnya yang ke-7. Coba lihat ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 24, coba lihat. Ada dua rumah, ada dua kehidupan yang bilang yes sama Tuhan, mau dibangun, ada yang bilang no sama Tuhan. Masalahnya dua-duanya kena badai. Dua-duanya kena badai. Dan udah pasti kena badai, nggak mungkin enggak. Makanya Yesus datang, dia bilang mau nggak saya teruskan pembangunan. Supaya apa? Supaya rumahmu, hidupmu jadi kokoh kalau aku yang bangun. Matius 7 ayat 24 mengatakan begini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini. Setiap orang yang mendengarkan penawaranku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, karena dia bawa batu penjurunya. Itu maksudnya. Yes Tuhan, aku mau. Aku mau Tuhan. Didirikan di atas batu penjuru, cornerstone. Dahsyatnya luar biasa. Kita loncat ya ke ayat 26. Pribadi satunya yang menolak penawaran ini mengatakan begini, Alkitab mengatakan begini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, setiap orang yang mendengar penawaranku ini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, karena mendirikan di atas pasir cepat. Mendirikan di atas batu lama, manusia kan gak suka prosesnya. Dua-duanya kena badai, mundur sebentar ayat 25, coba dikatakan begini, ayat 25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Hujan, banjir, angin. Tekanan dari atas, tekanan dari bawah, tekanan dari depan belakang, kiri kanan. Dari semua sisi tekanan, udah pasti ada.
dalam hidup ini? Nggak mungkin enggak. Dikatakan begini, tetapi rumah itu, rumah yang didirikan di atas batu penjuru itu, rumah yang dibangun sama Yesus, tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sebaliknya, hal yang sama juga terjadi. Ayat 27 mengatakan begini, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sama juga terjadi sama rumah yang didirikan di atas pasir. Yang terjadi adalah sehingga rubuhlah rumah itu, bukan sekedar rubuh, besarlah atau hebatlah kerusakannya. Kenapa? Kenapa Tuhan mengetuk dan dia menawarkan penerusan daripada pembangunan hidup kita? Coba lihat Ibrani pasal yang ketiga ayat yang keempat. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang keempat, dengan jelas Alkitab mengatakan begini. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang apa? Ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah aku nih ahli bangunannya. Aku yang sudah menenun hidupmu dari sejak engkau ada di rahim ibumu. Kok berani-berani bilang sama saya nggak mau, saya mau hidup sendiri, saya mau bangun hidup saya sendiri. Mana bisa? Makanya setiap orang yang selalu berusaha membangun hidupnya di atas fondasi filosofi apapun di dalam dunia, pasti nggak pernah puas. Karena hidupnya dari awal sudah ditenun sama Allah Elohim. Sumbernya adalah dia. Tidak dibangun sama dia, tidak dibangun sama ahli kehidupan, hidupnya mereteli pasti. Hancur pasti. Nggak pernah puas. Nggak ada senyum dalam hidupnya. Ingat loh, masa tugas kita di bumi ini hanya 70, kalau kuat 80 tahun. Lebih daripada itu bonus. Jangan stres gitu ngeliatin saya, itu ayat Alkitab. Mazmur 90 ayat 10. 70 kalau kuat 80 tahun. Kemudian ayat 12 dikatakan, ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian, supaya aku bertindak bijaksana. Gitu loh. Nah masalahnya kan ketika masuk ke dalam jalan ini, banyak orang nggak tahu, karena jalannya Tuhan itu, Tuhan nggak pernah kasih tahu ujungnya. Makanya firman Tuhan kan pelita bagi langkah hari lepas hari, bukan lampu sorot yang kelihatan ujungnya. Itu sebabnya ketika Abraham disuruh pergi dari kota namanya Ur di Mesopotamia yang sekarang Irak, disuruh pergi ke tanah perjanjian, dia nggak pernah tahu kota yang ia tujui. Itu sebabnya ketika dia tidak mengetahui kota yang ia tujui, ada sebuah prinsip ya, prinsipnya manusia sebenarnya ya, yang mengatakan begini, coba lihat Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Ketika dia berjalan, dia nggak tahu kota yang ia tujui. Tuhan hanya memimpin dia, Tuhan hanya memberikan arahnya, tidak dikasih tahu ujungnya seperti apa. Itu kan gambaran hidup kita hari ini. Saya waktu sakit kanker, nggak bisa lihat ujungnya, cuma bisa lihat hari lepas hari, dan hari lepas harinya nggak enak. Tetapi selalu ada damai Tuhan yang cukup buat hari itu, besoknya ada lagi damai yang baru, ada lagi sukacita yang baru, setiap hari ujungnya bisa lihat, nggak bisa. Orang cuma dikasih tahu gini, Pak divonis mati 3 bulan. Yang saya bisa lihat itu perkataannya manusia, 3 bulan lagi selesai udah hidupnya. Paling kuat, paling lama 6 bulan Pak. Kalau penyakit seperti begini, jenisnya. Dan yang saya lihat di lantai 8 di mana saya dirawat, orang menangis, orang meraung-raung, orang menjerit, orang mau bunuh diri. Karena kanker tuh sakit, di kemo makin sakit. Makanya saya baru sadar di lantai 8 di rumah sakit saya itu, kalau dibuka jendelanya teralis semua. Karena banyak orang mau loncat, mau bunuh diri. Sampai diborgol di tempat tidur. Berhari-hari kamar sebelah kanan kiri saya tiba-tiba nggak kedengaran lagi suaranya. Saya tanya suster, kemana orang yang meninggal Pak? Meninggal Pak, meninggal Pak. Meraung-raung, menangis, menjerit-jerit, keluarga juga ada yang menangis, meraung karena keluarganya meninggal di depan matanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu lembah kekelaman saya lantai 8. Itu susternya ya, yang ada di situ adalah suster yang special, yang specially trained. Karena mereka harus menghadapi orang yang kesakitan, harus menghadapi keluarganya, harus menghadapi orang yang marah-marah sama mereka. Dan mereka harus tersenyum memberikan motivasi setiap hari loh. Gak banyak di antara mereka yang ditampar, yang ditendang dan lain sebagainya. Karena meronta-ronta pasiennya, kesakitan. Kamar saya nomor 3. Kamar nomor 3. Setiap kali, saya dengar ini dari suster. Setiap kali mereka mau masuk kerja, mereka lihat tugas mereka hari ini atau hari esok di kamar nomor berapa.
Setiap kali mereka dapat kamar nomor 3, ini pengakuan suster-suster, mereka paling senang masuk kamar saya. Dan berkali-kali mereka akhirnya tahu kenapa ada damai di kamar saya. Ketika mereka mau masuk, kami lagi perjamuan kudus, kami lagi berdoa, dan mereka tunda sebentar, tunggu di pintu. Jadi waktu banyak dari antara mereka yang bukan orang percaya nanya, kenapa ya kamar ini teduh? Ini semua karena Yesus Kristus ada di dalam sini. Itu semuanya karena ada Tuhan yang ada di dalam sini. Teduh loh Pak, kalau masuk sini kita senang Pak. Sampai kadang-kadang rebut-rebutan Pak. Boleh gak tukar katanya gitu. Aku kamar nomor 3 aja katanya gitu. Dan plus dikasih makanan terus di kamar saya. Sudah kiriman makanan banyak, saya kasih susah senang banget mereka. Coba lihat, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Itu persepsi manusia loh. Kita kalau lihat sesuatu seperti saya, seolah-olah seperti nggak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham ya berharap juga, dia nggak tahu ujungnya seperti apa kok. Banyak janji Tuhan dia nggak bisa lihat. Persepsinya manusia ya, nggak ada dasar untuk berharap. Perhatikan persepsinya Tuhan terhadap masa depan kita. Coba lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota. Ya, ini Abraham juga ya, ini bicara Roma 4, ya Ibrani 11 ini berbicara tentang Abraham. Sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai apa? Dasar. Wow, mempunyai dasar. Kota itu maksudnya masa depan dia sudah ada dasarnya. Kenapa? Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bukan sekedar Tuhan bangun hidup kita, bahkan masa depan kita pun dibangun sama dia.